Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis laga semifinal Euro yang mempertemukan Spanyol melawan Prancis. Mereview perjalanan kedua tim, kiprah Spanyol di Euro kali ini lebih meyakinkan dan konsisten. Berhasil menyapu bersih semua laga yang mereka jalani dengan kemenangan. Sebaliknya, meski berhasil melaju jauh, penampilan Prancis dinilai belum berada di level terbaiknya. Hingga kuarter final, Mbappe dan kawan-kawan belum pernah sekalipun mencetak gol dari open play. 3 gol yang mereka ciptakan berasal dari 2 gol bunuh diri dan 1 gol penalti. Di semifinal, Spanyol yang mengusung permainan atraktif dan adaptif berhasil menyingkirkan Prancis yang bermain lebih pragmatis. Dari statistik kuantitatif, anak asuh De La Fuente tersebut lebih banyak menguasai possession dengan 58% berbanding 42%. Namun, Spanyol harus tertinggal lebih dulu di menit ke-9 melalui sundulan Kolo Muani, memanfaatkan assist dari Mbappe, gol open play pertama. Tak lama, Spanyol berhasil balikan keadaan melalui 2 gol cepat di menit 21 dan 25 yang dicetak oleh 2 pemain lulusan La Masia, Lamine Yamal dan Dani Olmo. 2 gol ini tercipta berawal dari pergerakan Lamine Yamal yang invert masuk ke tengah. Nah, penasaran dengan jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Spanyol turun dengan formasi 4-2-3-1. Di lini belakang, mereka kehilangan Carvajal dan Robin Lenormand yang tidak bisa tampil karena hukuman kartu merah dan akumulasi kartu kuning. Posisi Carvajal di bek kanan digantikan oleh fullback senior Jesus Navas. Sementara itu, Nacho menggantikan Lenormand untuk berduet dengan Aymeric Laporte. Di lini tengah, Rodri dan Fabian Ruiz masih jadi tumpuan. Pedri yang absen karena cedera digantikan oleh Dani Olmo. Lini depan tak berubah. Morata diapit 2 winger muda, Lamine Yamal di kanan dan Nico Williams di kiri. Sementara itu, Prancis turun dengan formasi 4-3-3. Tidak ada pemain kunci yang absen dari Les Bleus. Di lini depan, sang kapten Kylian Mbappe bermain di pos winger kiri, Kolo Muani di tengah, dan Ousmane Dembele di kanan. 3 pos gelandang diisi oleh Tchouaméni, Rabiot, dan N'Golo Kante. Lini belakang diisi duet Upamecano Saliba pada pos center back dan duo Theo Hernandez Jules Koundé di pos fullback. Fase bangun serangan, Spanyol menghadapi blok pres Prancis yang menerapkan pertahanan reaktif medium block, menutup jalur umpan ke gelandang di tengah. 6 pemain Prancis di depan lebih fokus untuk menutup 3 gelandang Spanyol, alih-alih melakukan pressing ke pemain yang membawa bola. Memang di awal, blok pres reaktif Prancis ini bisa menutup progresi ke tengah. Namun, Spanyol merupakan tim yang cukup kreatif dalam membangun serangan. Meski akses ke gelandang diblokir, mereka bisa progresi dengan cara lain. Gelandang Spanyol yang dimarking tak bisa dijadikan opsi progresi. Namun mereka bisa berperan dengan melakukan pergerakan tanpa bola untuk menarik pemain lawan yang menjaganya dan membuka jalur progresi bagi center back untuk naik ke lini tengah. Prancis yang memilih tidak melakukan high press menjadikan center back Spanyol yang punya kemampuan ball carrying bisa cukup leluasa untuk beberapa kali melakukan dribble progresi melewati blok press di depan. Dari data ini, terlihat Laporte jadi pemain yang paling banyak melakukan progresi baik via dribble maupun umpan. Berbeda dengan Prancis yang bertahan reaktif, saat tidak menguasai bola, Spanyol lebih proaktif, alias mereka langsung menerapkan high press untuk mengganggu bangun serangan Mbappe dan kawan-kawan, serta sesegera mungkin merebut bola. Meski Spanyol langsung berinisiatif ambil kontrol, Prancislah yang lebih dulu buka keunggulan di menit ke-9. Saat menyerang, ide mereka adalah untuk melakukan overload di sisi kanan. Hal ini pun terlihat di proses golnya. Berawal dari overload Koundé, Rabiot, dan Dembele di kanan. Lalu, switch play ke sisi jauh di kiri. Terlihat pergerakan Kolo Muani di tengah yang mengikat Nacho, sehingga Jesus Navas langsung berhadapan 1 versus 1 dengan Mbappe. Meski Yamal sudah track back, Mbappe tetap berhasil menemukan celah untuk melepaskan crossing ke tiang jauh, disambut oleh sundulan Kolo Muani yang berdiri di antara Laporte dan Cucurella.
Spanyol banyak menyerang melalui area kelebaran dengan winger yang disupport overlapnya fullback. Pola serangan Spanyol bisa dilakukan dengan fullback dan winger yang akan berada di koridor sayap untuk mengoverload fullback Prancis. Selain itu, set play yang lain adalah dengan dua wingernya yang akan invert lebih masuk ke tengah. Hal ini bisa menimbulkan dilema bagi fullback Prancis, terlebih dua winger mereka yang tidak begitu sigap untuk membantu pertahanan. Terlihat di sini, Nico Williams yang bergerak masuk ke tengah mengikat Konde dan membuka ruang di koridor sayap yang akan diekspos oleh Cucurella. Di kanan, Lamine Yamal juga melakukan hal yang sama. Invertnya ke tengah juga menciptakan situasi overload terhadap Rabiot. Hal ini yang terlihat di proses gol balasan Spanyol. Rabiot dalam posisi 1 versus 2, sehingga Olmo bisa jadi opsi progres dari belakang. Ketika Olmo menerima umpan, Rabiot bergeser, Yamal pun kosong. Theo nggak bisa step up karena ada pergerakan dari Morata. Dari luar kotak penalti, Yamal melepaskan tembakan melengkung mengarah ke tiang jauh yang nggak mampu dihalau Maignan. Gol ini menjadikan Yamal mencatatkan rekor sebagai pencetak gol termuda di Euro dengan usianya yang baru 16 tahun. Hanya berselang 4 menit, Spanyol kembali cetak gol dengan set play yang sama. Yamal invert dan Rabiot di overload. Terlihat, wonderkid Barcelona ini bisa leluasa menerima umpan dan menguasai bola di tengah sebelum melepaskan passing kepada Olmo yang bergerak mengekspos ruang antar lini. Bola diteruskan kepada Jesus Navas yang kosong di koridor sayap. Pemain 38 tahun ini leluasa melepaskan crossing, namun crossingnya dimentahkan Saliba. Bola liar berhasil dikuasai Olmo yang mengecoh Tchouaméni sebelum melepaskan tembakan yang kembali menjebol gawang Maignan. Selepas berbalik unggul, Spanyol tetap mengontrol permainan dan terlihat gelandang-gelandangnya yang rajin melakukan rotasi posisi dan pergerakan tanpa bola berhasil mengacaukan blok pres Prancis. Nampak ketidakjelasan dari blok pres Deschamps apakah bertahan dengan man-to-man marking atau zonal marking karena pemain-pemainnya terlalu mudah melepaskan marking terhadap pemain Spanyol. Selain itu, pergantian peran dalam menjaga lawan juga tidak berjalan dengan baik, sehingga dalam banyak situasi terlihat pemain-pemain Spanyol yang punya ruang untuk menerima umpan dan menguasai bola. Pada babak kedua, meski mengontrol permainan, Spanyol hanya melepaskan 1 tembakan saja. Sementara Prancis dengan serangan yang lebih direct bisa melepaskan 6 peluang yang mana 2 diantaranya merupakan big chance. Pun begitu, finishing jadi masalah mereka. Theo dan Mbappe yang mendapatkan peluang emas gagal menyelesaikannya dengan baik. Skor 2-1 bertahan hingga laga berakhir. Spanyol melaju ke final untuk pertama kalinya setelah terakhir merasakan hal serupa di tahun 2008 dan 2012 ketika mereka menjadi juara. Di final, La Furia Roja menunggu lawan antara Inggris dan Belanda yang baru akan bermain dini hari nanti. Siapa yang layak menghadapi kematangan skuad Spanyol di final nanti? Tulis prediksimu di kolom komentar.